نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من الضلال والزيغ، وأن يرزقنا الهداية والثبات عليه إلى الممات. Kita lanjut insyaallah dari kitab Masail Jahiliyah Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala wa ghafarallahu lah. Kita sampai ke masalah perkara yang dengan nomor 15. Yaqul rahimahullah taala i'tidaruhum 'an ittiba'i ma atahum Allah bi'adam al-fahm kaqawlihi wa qalu qulubuna ghulf kaqawlihi ya Shu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. قال الشيخ رحمه الله فكتبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. Beliau rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan perkara yang 15 dari perkara kaum jahiliyah, baik jahiliyah kaum Nuh alaihi salatu wassalam atau jahiliyah setelahnya kaum Nuh alaihi salam. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Dan sebagian kaum muslimin wallahu musta'an masih menggunakan perkara ini atau alasan ini, alasan menolak kebenaran. Yaqul rahimahullah i'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahmi, bahwa mereka tidak mau menerima kebenaran dengan alasan, atau mereka tidak mau mengikuti an-ittiba', i'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullah, mereka tidak mau mengikuti apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang datang kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bi'adamil fahmi. Mereka tidak mau mengikuti apa yang datang kepada mereka dari Allah. Alasannya kenapa tidak mau mengikutinya, kenapa tidak mau terima, alasannya bi'adamil fahmi. Alasannya mereka mengatakan tidak kita paham, kita tidak mengerti apa yang kau sampaikan kepada kita wahai Rasul. Kita tidak bisa paham, tidak bisa mengerti, susah dipaham, atau semisalnya. Yaqul rahimahullah kaqaulihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang jahiliyatul Yahud. Qala subhanahu wa ta'ala wa qalu qulubuna ghulf. Wa qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata, hati kami tertutup. Hati kami tertutup, tidak bisa memahami, tidak masuk ke hati kita, tidak terima akalnya kita, atau semisalnya. Dan juga dalil yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullah, kaqaulillahi jalla wa az, ya Shu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Shu'aib, kami tidak mengerti tentang apa yang kamu katakan. Kita, kata mereka, wahai Shu'aib, kaumnya Shu'aib berkata kepada Shu'aib alaihi salatu wassalam, wahai Shu'aib, kita tidak mengerti, kita tidak paham apa yang kamu katakan. Wal'iyadu billah. Padahal sangat jelas kebenaran itu mudah dipahami. Sangat jelas rahimakumullah, apapun yang dibawakan oleh Rasul dengan hujjah yang
kuat dan jelas dan bisa dipahami seluruh orang yang berakal. Akan tetapi kaum jahiliyah mereka hanya menggunakan alasan tersebut untuk menolak kebenaran. Qala Syekh rahimahullah fakadzabahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka. Wa bayyana anna dzalika bisabab at-tab'i ala qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketidakpahamnya mereka itu disebabkan ada at-tab' ala qulubihim, ada penutup pada hatinya mereka. Bukan susah dipaham, tetapi ada penutupnya, ada hijab, sehingga mereka tidak mengerti, tidak bisa memahami hujjah, padahal hujjahnya jelas. Ada sebabnya di hati mereka, yaitu penutup. At-tab' ala qulubihim. Qala wa anna at-tab'a bisababi kufrihim. Kata beliau rahimahullah, dan penutup itu karena kekafirannya mereka. Karena kekafirannya mereka. Karena pada asalnya mereka telah kufur, mereka mendustakan Rasul, mereka pada asalnya di hatinya mereka tidak terima kebenaran, maka muncullah, atau karena kekafirannya mereka itu, maka mereka tidak bisa memahami hujah-hujah atau rincian-rincian yang dibawakan oleh Rasul. Padahal pada asalnya, sebagaimana madhab ahli sunnah wal jamaah, sunnah sepakat bahwa hujah yang dibawakan oleh Rasul kepada umatnya hujah jelas dan telah dipahami. Karena jika tidak jelas, wal'iyadzubillah, atau tidak mereka pahami, maka belum terdiri pada merekanya yang berhujjah. Belum, tidak bisa dikafirkan, dan Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka di hari kiamat. Jelas, orang-orang yang tidak paham karena gila, orang-orang yang tidak paham karena ada sebab misalnya dia sudah pikun, sudah tua, ada sebab-sebab yang membuat mereka tidak bisa memahami benar. Ada menghalanginya karena sudah tua sekali, atau sudah tua sekali, sudah pikun sehingga dia tidak bisa memahami apapun yang disampaikan kepadanya. Bicara biasa aja, dia tidak bisa paham. Dia menganggap ayahnya, dia menganggap anaknya sebagai ayahnya. Dia menganggap anaknya perempuan sebagai ibunya, sudah pikun. Orang tersebut, atau orang yang sudah gila, atau yang seperti gila, orang tersebut jelas tidak paham apapun yang disampaikan kepadanya. Maka orang tersebut itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah menyiksa mereka di hari kiamat. Dengan keadilannya Allah Jalla wa Az tabaraka wa taala, nanti di hari kiamat akan mereka kena ujian di hari kiamat. Ini orang-orang yang namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah, orang-orang yang di antara dua rasul sudah tidak dapat risalahnya, di antara misalnya Rasul Isa alaihissalam dan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga mereka sudah tidak dapat sisanya agama Isa, dan tidak dapat sisanya agama, belum dapat utusannya Rasulullah meninggal sebelumnya, maka ini namanya fatrah. Atau orang gila, atau orang yang pikun tadi, nanti kena ujian di hari kiamat. Jika lulus di ujian tersebut di hari kiamat, Allah mengutus kepada mereka seorang sebagai Rasul. Jika mereka terima, maka mereka akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka akan disiksa. Syahidnya di sini, ini termasuk rahimakumullah alasan kaum jahiliyah. Alasannya mereka menolak, alasannya mereka tidak terima mengikuti kebenaran, alasannya adalah, kata mereka, kita tidak bisa memahami apa yang kalian bawakan. Tidak bisa dipahami, kata mereka, mungkin karena keasinan. Maksudnya adalah
agama yang dibawakan ke mereka itu agama yang baru bagi mereka, sehingga mereka menolaknya. Bisa jadi karena wallahu musta'an sudah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di sini, sudah ada penutup di hatinya mereka. Sudah syaitan memainkan hatinya mereka, menjauhkan hatinya mereka, sehingga mereka tidak terima al-haq. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Jadi asalnya mereka menolak kebenaran, pada asalnya adalah ittiba'ul hawa. Pada asal adalah mereka tidak mau terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi mengikut, karena sebagian Allah musta'an karena dunia ingin menjadi pemimpin, maka tidak terima kebenaran. Jadi bisa jadi karena mengikuti hawa nafsu, bisa jadi karena mengikuti dunia, bisa jadi karena hasad, bisa karena sombong, dan juga bisa jadi karena hal-hal yang lain. Ada sebab-sebab penyakit yang lain di hatinya mereka, itu menjadi sebabnya mereka tidak terima al-haq. Asalullah al-afwa al-afiyah. Padahal sebagaimana tadi saya jelaskan, al-haqqu wadihun bayyin. Hak itu jelas, wadih, bayyin, mudah dipahami. Akan tetapi wallahu musta'an, bagian manusia menjadikan ini sebagai alasan tidak terima kebenaran. Perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Falamma zaghu, dikarenakan sebabnya mereka zaghu, mereka yang sesat, mereka sendiri yang menjauh dari agama Allah, tidak terima apa yang dibawakan Rasul, sebagaimana Allah ceritakan tentang kaum Nuh alaihissalam, istaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ketika Nuh alaihissalam mengajak mereka ke tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, mereka istaghshaw thiyabahum, mereka menutup mukanya mereka dengan bajunya mereka sendiri, tidak mau terima, tidak mau dengar. Dan juga kaum kufar Quraisy, mereka berkata, berwasiat kepada yang lain bahwa apa? Jangan kalian mendengar, jangan kalian mendengar apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itulah, karena sudah ada menyangkut di dalam hatinya mereka, menutup menutup ya, itu menutupnya menjadi tidak terima, tidak masuk ke dalam hati mereka kebenaran, maka terjadilah Allah musta'an apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, bahwa mereka telah kufur karena hal tersebut. Asallallahu al-afwa wal-afiyah. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, kalla barrana ala qulubihim ma kanu. Kalla barrana ala qulubihim. Kalla barrana ala qulubihim. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada rana ala qulubihim, ada ada menyakit yang menutup hatinya mereka sehingga mereka tidak terima kebenaran. Asalullah as-salamah fi dunya wal akhirah. Padahal pada asal al-fitrah salimah, fitrah yang salimah, yang selamat, itu pasti mencari kebenaran. Fitrah yang salimah pasti mencari kebenaran, baik yang terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, fitrah hati yang tidak rusak, yang tidak ada tadi sifat yang saya sebutkan, hawa nafsu, utamakan dunia, atau hasad, atau sombong, atau hal-hal yang lain. Jika tidak ada penyakit tersebut atau semisalnya, maka mestinya hatinya orang yang masih di bawah fitrah yang selamat dari penyakit-penyakit dari syaitan, yaitu fitrah tersebut pasti mencari kebenaran. Dan jika dapat kebenaran tersebut, pasti akan mencintainya, dan akan terima, dan akan beramal dengannya. Ini rahimakumullah kaidahnya. Kaidahnya adalah, bagi fitrah yang salimah pasti mencari kebenaran. Jika dapat, dia terima, dia mencintainya, dan dia beramal dengannya. Tadi disebutkan, baik terkait dengan agama. Orang-orang di dunia ini
yang mana jika hatinya mereka masih bersih, tidak ada penyakit-penyakit yang ditanami syaitan, wal'iyadzubillah, dia mestinya mencari mana yang benar, cari agama yang benar. Sama juga rahimakumullah, seorang muslim yang mana dia melihat banyak firqah di zaman sekarang dan merasa atau melihat firqah tersebut berbeda-beda, akidahnya beda, ada bermasalah terkait dengan akidah, maka jika fitrahnya dia salimah, dia pasti dia akan mencari kebenaran. Dan jika dia dengar, jika ada yang sampaikan kepadanya kebenaran, maka dia akan menerimanya dan akan mencintainya dan akan beramal dengannya. Sama rahimakumullah terkait dengan manhaj apa yang terjadi di zaman kita perselisihan, yang mana perselisihan tersebut itu perselisihan yang berat. Jika perselisihan yang berat, tetap fitrah yang salimah cari kebenaran. Bukan mengatakan sudah tidak apa-apa, yang mana saya terima. Pasti di dalam hatinya ingin dapat kebenaran, berusaha ingin mendapatkan kebenaran, dia mencari. Jika sampai kepadanya kebenaran tersebut, dia terima dan dia mencintai kebenaran tersebut dan dia beramal dengannya. Rahimakumullah. Walihada, karena itulah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa rahimahullah taala jilid 15, beliau memiliki ucapan yang indah. Yaqul rahimahullah aslul fitrah allati فطر الناس عليها إذا سلمت من الفساد إذا رأت الحق تبعته وأحبته. إذ الحق نوعان. Kata beliau rahimahullah, pada asalnya fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di atasnya, kata beliau, idza salimat minal fasad, jika selamat dari kerusakan, berarti fitrah bisa rusak. Rusaknya fitrah dengan sebab yang tadi disebutkan. Tadi disebutkan ada orang yang merusak fitrahnya dia sendiri, sebabnya adalah karena dia mengikuti hawa nafsu. Ada hak di depan matanya, tidak mau terima karena tidak cocok dengan hawa nafsunya. Ada juga yang merusak fitrahnya sendiri karena dia mengutamakan dunia. Jika dia menerima kebenaran, padahal jelas padanya, dia akan menjadi apa? Dia akan mengikut. Dia tidak mau, maunya dia apa? Maunya orang yang mengikuti dia, ingin menjadi pemimpin dan semisalnya. Jika dia mengikuti al-haq, maka berarti dia harus taat atau dia harus ikut kepada fulan ustaz yang sampaikan kepadanya al-haq. Ada orang yang tidak mau terima. Ada juga yang disebutkan karena wallahul musta'an sifat hasad, sifat tinggi, sifat hasad, maka dia tidak terima al-haq, padahal jelas di depan matanya, jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan penyakit itu pada kaum Yahudi yang sering kita sebutkan ke qaul Allah Subhanahu wa taala, fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum wa taqtulun. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kaumnya Yahud, kenapa mereka tidak terima kebenaran padahal rasul dari mereka sendiri, dari Bani Israel, Isa alaihissalam. Apa sebabnya? Sebabnya Allah jelaskan, yaitu istakbartum. Kalian apa? Sombong. Sama juga Allah ceritakan tentang kaum Yahud sendiri, mereka menolak agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah ceritakan bahwa kaum Yahudi mengenal Allah sebagaimana mereka mengenal anaknya mereka sendiri. Tetapi mereka apa? Hasadan min indi anfusihim. Ya, hasadan mereka karena hasad menolak agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengiranya rasul yang akan diutus di akhir zaman yaitu dari kalangan Bani Israel. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilihnya dari kaum Arab, maka hasadnya mereka tidak mau terima apa?
agama Islam dan Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga rahimakumullah Harun, sama juga rahimakumullah orang-orang yang lain yang mana mereka karena dunia mengutamakan dunia maka tidak terima kebenaran. Asallallahu al-afwa wal-afiyah. Fir'aun sebabnya adalah apa? Al-kibir. Sebabnya adalah sombong, ya. Sombong. Qaulillah subhanahu wa ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. 'Uluwan adalah sombong. Jadi rahimakumullah, Allah jelaskan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka mengingkarinya. Mengingkari apa risalahnya Musa alaihissalam dan Harun. Wastaiqanatha, padahal mereka meyakini bahwa itu agama yang benar. Apa sebabnya? Padahal sudah jelas pada mereka al-haq. Sebabnya adalah zulman wa uluwan. Kezaliman yang mereka dan apa? Dan uluwan. Asallallahu al-afwa al-afiyah. Kembali ucapannya Syekhul Islam pada asal fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atasnya. Kata beliau, idza salimat minal fasad, jika selamat dari kerusakan, idza ra'atil haq ittaba'at wa habat. Kata beliau, jika fitrah tersebut melihat al-haq, maka akan mengikutinya dan akan mencintainya. Ini fitrah yang salimah. Dimanapun al-haq, jika melihatnya dengan hujjah yang jelas, maka akan terima dan akan mengikutinya. Kata beliau, idal haqqu naw'an. Karena al-haqqu itu ada dua. Ini faidah dari beliau rahimahullah. Faidah yang indah dari beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-haqqu naw'an. Al-haqqu ada dua. Qala haqqun mawjudun falwajib ma'rifatuh. والتصديق فيه أو الصدق في الإخبار عنه وذلك الجهل الكريم. Yang pertama, hak yang sudah ada, maka wajib kita, kata beliau, ma'rifatuh, mengetahuinya dan membenarkannya. Dan kata beliau, lawannya ini adalah al-jahlu wal kadhib. Yang pertama adalah hak yang sudah ada. Yang sudah ada. Dengan bahasa lain, kalau saya menjelaskan, yang pertama adalah hak yang terkait dengan al-ilmu wal ma'rifah. Al-ilm wal ma'rifah. Jadi hak yang harus kita ketahui. Hak yang kita harus pelajari. Ini yang pertama. Yang mana hak ini yang harus kita ketahui. Jika kita ketahui, maka harus kita terima. Harus kita benarkan. Harus kita bela. Lawannya ini adalah al-jahal. Lawannya al-ilm al-jahal, tidak mengetahuinya, tidak mempelajarinya, ya, dan al-kadhib, tidak mendustakannya, ya. Dan ini pertama terkait dengan al-ilm wal ma'rifah, mencari kebenaran, mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Ini yang pertama. Kata beliau rahimahullah, wa haqqun maqsud, wa haqqun maqsud wa huwa an-nafi' lil-insan. Al-wajib iradatuhu wal 'amal bihi. وضد ذلك إرادة الباطل واتباعه. Adapun hak yang kedua, kata beliau rahimahullah, maksud yang terkait dengan apa? Maksud yaitu apa? Tujui. Tujui maksudnya adalah hak yang terkait dengan amal, dengan keinginan, yaitu maknanya adalah yang kedua nih, hak yang terkait dengan mengikuti kebenarannya, ya, beramal dengan al-haq. Yang pertama terkait dengan ma'rifah, mengetahuinya. Ini hak. Ya, ini ma'rifah bil qalb, dengan hati, mengetahui ini benar, ini batil. Sudah mengetahui ini benar, ya, membenarkannya, membelanya, ini masih di dalam hati, membenarkan atau mengetahuinya bahwa itu hak. Yang kedua, al-haq yang kedua yaitu terkait dengan amal, yaitu menerima dan beramal dengan al-haq. Ini ucapannya beliau rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa juz 15 halaman 241. Ini rahimakumullah, dengan ucapannya indahnya beliau rahimahullah, kita akan bisa melihat bahwa manusia terbagi. Ada manusia wallahu ta'ala yang tidak mengetahui al-haq sama sekali. Tidak mengetahui al-haq.
ya, tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang siratullahil mustaqim. Tidak tahu. Ya, ini manusia yang pertama. Ini yang beliau sebutkan itu al-jahil, jahilun, jahil. Dan sudah jahil, dia malah mendustakan al-haq. Karena tidak apa? Tidak mengetahuinya. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, "Bal kadzabtum bima lam tuhitu bi'ilmih." Kalian mendustakan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Yang kedua manusia yang lawannya yang mengetahuinya, yang mengetahui bahwa ini hak, ini benar, ini siratullahil mustaqim. Ini yang kedua. Jadi yang pertama yang tidak mengetahui, yang kedua yang mengetahui. Apa cukup dia mengetahui selesai? Apa cukup dia sudah mengetahui itu hak? Tidak. Maka kembali, maka masuk ke yang ketiga. Yang ketiga, yaitu sudah engkau mengetahui bahwa itu hak, harus engkau beramal dengannya. Terima dan beramal dengannya. Bisa jadi, engkau bisa melihat ada orang yang mengetahui itu hak. Bahkan dia meyakini itu benar, hak. Dia meyakini bahwa itu benar. Bisa jadi, wallah musta'an, sampai ke derajat yakin. Sebagaimana tadi saya sebutkan tentang Fir'aun. Qala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka itu Fir'aun dan kaumnya mengingkarinya. Risalahnya Musa alaihissalam dan Harun, padahal wastaiqanatha. Mereka apa? Mereka meyakini, bukan ilmu biasa, meyakini bahwa agama Musa benar. Wallahu musta'an. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Musa alaihissalam berkata kepada Firaun, engkau benar-benar telah mengetahui bahwa yang menurunkan ayat-ayat ini adalah Rabbus samawati wal ardi basair, jelas. Ya, berarti ini wallahu musta'an, bisa jadi ada orang baik di orang kafir, dia dari kaum Yahudi, Nasrani, dari Buddha, dari yang lain, mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang benar, yakin. Bisa jadi keyakinannya dia lebih kuat daripada keyakinannya Muslim. Sebagian kaum Muslimin, dia yakin bahwa agama Islam benar, tetapi dia tidak terima dan tidak beramal dengannya. Karena itulah, jadi yang ketiga adalah yang mengetahui al-haq dan beramal dengannya. Ya, jelas. Adapun kebaliknya, yang mengetahui al-haq tetapi tidak beramal dengan al-haq. Ini wallahu musta'an, keadaan sebagian manusia di zaman kita ini, baik dari kalangan kufar atau ahlul bidah, bisa jadi wallahu musta'an ada di antara kita ahlus sunnah wal jamaah yang mana ketika melihat keselisihan yang di dalam masalah dakwah, walaupun tidak mengeluarkan orang dari sunnah, tetapi berselisihan dalam masalah dakwah yang mana wajibnya baik kita membela al-haq, menguatkan orang yang di atas al-haq, menasihati orang yang salah. Ya, ada orang bisa jadi yang mengetahui bahwa ucapan ini benar, bahwa sikap ini benar, jelas benar, tetapi dia tidak beramal dengan apa yang dia ketahui. Ini rahimakumullah, ucapan indah dari Syekhul Islam Taimiyah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada dalam dirinya kita dua sifat ini, yaitu sifat al-jahil bil haq atau tidak al-amal bil haq. Kita meminta dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita mengetahui al-haq dan kita beramal dengan al-haq dengannya. Ini ucapan beliau, al-haq kedua. Hak terkait dengan ma'rifah wal ilm, hak terkait dengan al-amal wal iradah. Insyaallah ini jelas, barakallahu fikum. Karena Allah musta'an, sebagian manusia la ya'lam al-haq wa la yas'ad al-bahthi anhu. Ada sebagian manusia tidak mengetahui al-haq,
tetapi juga dia tidak berusaha mencarinya. Ya, ada orang tidak mengetahui al-haq. Ya, ada orang tidak mengetahui al-haq, tetapi dia berusaha untuk mencarinya. Ini lain. Ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik dan hidayah. Kama qala Subhanahu wa taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, barang siapa. Alladzina ini ism mausul yufidul umum, seluruh orang yang berjihad mencari kebenaran, lanahdiyannahum. Perhatikan la nahdiyannahum, ada taukid, lam taukid tekanan dan nun taukid. La nahdiyannahum subuluna. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Adapun yang tidak mengetahui al-haq tetapi juga dia tidak mencarinya, tidak berusaha untuk mencarinya. Asallallahu al-afwa al-afiyah. Dia suka hidup di dalam kegelapan. Dia, Allah musta'an, tidak semangat untuk mencari al-haq. Ini yang menjadi masalah asallallahu al-afwa wal-afiyah. Karena itulah dia tidak akan mungkin memahaminya. Asallallahu salamah wal-afiyah di dunia wal akhirah. Ada juga manusia man ya'mal al-haq wa la ya'mal bihi. Ada man ya'mal al-haq wa la ya'mal bihi. Sebagaimana tadi disebutkan dari Syekh Islam Taimiyah, ada yang mengetahui al-haq tetapi dia tidak beramal dengan al-haq. Al-mu'min as-salim min al-fasad, orang mukmin yang hatinya selamat dari kerusakan, itu dia mencari kebenaran. Kama qala al-ilm, al-haqqu dhallatul mu'min. Dia mencari kebenaran. Jika dapat kebenaran tersebut, dia akan terimanya. Jika dinasihati bahwa dia berbuat kesalahan, dia langsung rujul, dia langsung taubat, dia meninggalkan kesalahannya. Ini mukmin yang hatinya selamat dari kerusakan yang beliau rahimahullah taala sebutkan. Jadi rahimakumullah, mestinya seorang muslim, mestinya kita harus sunnah wal jamaah selamat dari beberapa penyakit. Selamat dari beberapa penyakit. Saya sebutkan, ya. Selamat dari beberapa penyakit. Ini wasiat untuk saya dan untuk seluruh orang-orang yang dengar atau yang sampai nasihat ini kepadanya. Seorang muslim harus selamat dari beberapa penyakit. Yang pertama, adam mahabbatil haq. Yang pertama, yaitu tidak kecintaannya kebenaran. Tidak kecintaannya kebenaran. Tidak suka kebenaran. Tidak suka. Hatinya tidak suka. Jadi hatinya benci kebenaran. Jika disampaikan, ini tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau meminta dari wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan. Jangan engkau bertabarruk dari kuburan. Tetapi ada orang yang tidak suka, benci. Ya, benci apa? Kebenaran. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka yang pertama. Tidak suka kebenaran. Sama juga rahimakumullah, jika disampaikan kepadanya bahwa ini dakwah yang benar, ada yang benci, tidak suka sama sekali apa yang kita sampaikan kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu adamus sa'i wal ijtihad fi tahsirihi, yaitu penyakit yang kedua, dia tidak semangat mencari al-haq. Dia malas mencari al-haq. Dia tidak berusaha cari al-haq. Ini juga masalah. Ya, dia mungkin dia ragu apakah sikap saya benar atau tidak. Tetapi malas tidak mencari al-haq. Tidak baca kitab-kitab sunnah yang murni, ulama sunnah, ulama salaf, yang subhanallah, yang mereka ucapannya mereka itu sebagai obat. Ya, dengan ucapannya mereka kita bisa mengetahui apa kesalahannya kita. Jadi bisa jadi ada orang yang dia ragu apakah ucapan saya ini benar, perbuatan saya benar atau tidak, sikap saya benar atau tidak, tetapi dia malas tidak mencari. Dia sudah ikut saja apa yang dikatakan fulan, sudah ikut,
saja. Wallahu musta'an. Ini niat yang kedua. Tidak berusaha mencari al-haq. Niat yang ketiga, yaitu rahimakumullah, tidak terima al-haq karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ini menyekat yang berbahaya. Yang telah kita sebutkan di perkara yang sebelumnya juga rahimakumullah. Ya. Yang sebelumnya adalah bahwa kaidahnya kaum jahiliyah terbangun di atas an-nafi wal itsbat, fayattabi'una al-hawa. Tabi'una al-hawa. Ini menyekat yang ketiga. Tidak terima kebenaran karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya di arah kiri, maka dia tidak mau terima kanan. Ini masalahnya. Hawa nafsunya dia ingin menjadi pemimpin, ingin ingin menjadi apa? Dia sudah punya tujuan. Tujuannya dia ingin menguasai dakwah. Dia ingin sampai ke tingkatan ini dalam masalah politik atau masalah apa. Ya, karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka tidak terima kebenaran yang kita sampaikan padanya. Asalullah al-afwa wal afiyah. Menyekat yang keempat, yaitu adamul amali bihi. Adamul amali bih. Tidak beramal dengan al-haq. Apa sebabnya? Tidak beramal dengan al-haq karena di sini kembali ke yang ketiga, karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, atau ada atau kadang tidak beramal dengan al-haq karena takut dari manusia, takut manusia. Takut apa manusia? Allah musta'an. Dia tahu ini benar, dia tahu bahwa ustadz ini harus dibela, dia tahu ini ucapan yang benar, tetapi dia takut dari yang lain, sehingga dia tidak mau mengucapkan ucapan yang hak, yang adil. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang benar, karena takut manusia. Asallallahu alaihi. Berapa banyak orang yang mana mereka meninggalkan tauhid, tidak beramal dengan tauhid, mereka berbuat syirik. Apa sebabnya? Takut dari manusia. Berapa banyak orang yang mengikuti firqah-firqah yang sesat. Apa sebabnya? Karena takut dari manusia. Beberapa banyak orang yang tidak berani mengucapkan kebenaran karena takut dari gurunya. Ini terjadi di dakwahnya kita, rahimahullah. Dakwahnya kita, beberapa Allah musta'an, beberapa orang yang mana di tahun-tahun yang lalu tidak berani mengatakan orang ini telah ditalimi. Padahal dia meyakini bahwa orang itu mazlum, ditalimi, tetapi tidak berani. Apa sebabnya? Karena atasnya sangat keras. Khawatir kena ancaman atau kena tahdir atau diambil ma'hadnya. Asalullah al-afiyah. Ini penyakit yang keempat, tidak beramal dengan al-haq. InsyaAllah jelas. Bisa jadi saya bilang yang kelima, yang lebih parah, yaitu menolak al-haq dan dia membela al-batil dengan sebab apa yang kembali ke dirinya sendiri. Dia menolak al-haq, sudah jelas dia menolak. Dan dia wal'iyadu billah membela al-batil dengan sebab-sebab yang wallahu musta'an, bisa jadi karena yang mengucapkan al-haq itu orang yang tidak suka, atau yang mengucapkan al-haq itu tidak sesuai dengan, atau tidak tidak sesuai dengan gurunya, atau dia tidak suka gurunya. Jadi orang ini mengucapkan al-haq. Ada orang yang mengetahui ucapan ini benar, tetapi karena yang mengucapkan itu sama gurunya tidak cocok, maka dia menolaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang kadang menolak gurunya, membela gurunya, membela ucapan gurunya, padahal dia mengetahui bahwa gurunya salah, dan musuh gurunya di atas kebenaran, tetapi dia wal'iyadu billah menolak kebenaran, membela kebatilan, dan dia malah berusaha untuk membantah kebenaran karena bukan dari gurunya dia sendiri. Asalullah al-afwa wal afiyah. Asalul selamat di dunia wal akhirah. Jadi rahimakumullah, ini perkara yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan
itu yang terjadi di zaman kaum jahiliyah ataupun di zaman kita sebagian kaum muslimin. Asallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya masalah ini atau perkara ini yang beliau sebutkan rahimahullah, yaitu bahwa kaum jahiliyah mereka tidak mengikuti kebenaran, tidak mengikuti apa yang dibawakan oleh Rasul karena dengan alasan bahwa kita tidak memahami apa uh, tidak memahami ucapannya Rasul. Mereka mengatakan kita tidak bisa paham apa yang dibawakan oleh Rasul, alasan saja. Jadi alasannya orang menolak al-haq kadang mengatakan tidak paham. Ya, disampaikan kepadanya tauhid, dia mengatakan saya tidak paham. Disampaikan kepadanya sunnah Rasulullah, mengatakan saya tidak bisa paham apa yang kamu sampaikan. Atau dia mengatakan tidak jelas, ya, tidak jelas apa yang dia sampaikan. Atau mengatakan tidak masuk ke akalnya, ke akal saya. Atau dikatakan susah diterima, susah difaham, susah dikerja. Ya, Allah musta'an. Atau dikatakan misalnya berat, ya, atau apa? Berat ini ucapannya berat. Atau bisa jadi dia mengatakan tidak terima karena apa? Tidak sesuai dengan awam. Ada orang yang uh, Allah musta'an tidak terima kebenaran karena tidak sesuai dengan apa? Dengan perbuatan awam. Dia di dalam masjid jika ada ustadz yang menyampaikan tauhid, yang menolak tauhid, sebabnya katanya awam tidak akan terima. Assalamualaikum. Kalau orang Indo, orang Jawa, kalau dibilang, mereka kadang mengatakan uh, apa istilahnya, nggak serat, tidak masuk, ya, sama. Jadi ada alasan-alasan yang sering kita dengar. Satu, tidak paham. Kedua, tidak jelas. Ya, ketiga bisa mereka mengatakan juga susah dipahami, susah dipahami. Bisa juga yang keberapa ini mengatakan tidak masuk ke akal, tidak masuk ke akal. Masa begitu tidak masuk ke akal? Seakan-akan akalnya mereka menjadi ukuran agama. Sama juga ada yang mengatakan susah diterima, susah diterima. Ya, ini ucapan-ucapan yang kadang kita dengar atau dikatakan susah dikerja. Dikatakan ini tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau berbuat bid'ah, jangan engkau berbuat syirik. Kadang orang-orang mengatakan susah dikerja. Itu benar, tapi susah dikerja. Apa? Dikerja, Allah musta'an. Atau tadi bilang berat. Berat. Apa namanya berat? Berat dikerjakan, berat dilakukan, berat diucapkan, ya. Atau semisalnya. Atau apa? Semisalnya. Ini rahimahullah itu sama alasannya kaum jahiliyah. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Dan rahimahullah, ya kita lihat kaum ahlul kalam, ahlul bid'ah, ahlul kalam, min al-asyairah, maturidiyah, ghairihim, yang mana mereka karena sibuk dengan filsafat, maka Allah musta'an mereka menganggap susah memahami kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka berpaling dari syariatnya Allah, mereka berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu, maka mereka mengatakan susah memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu pun ucapannya mereka sebagian kaum Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan susah kau memahami Al-Quran dan Sunnah, maka terimalah apa yang dari guru-guru kami. Termasuk juga rahimahumullah al-muqallidah, muqallid yang dalam masalah fikih. Mereka itu melarang kaum manusia, melarang muslimin baca Al-Quran dan Sunnah dengan langsung mengambil hukumnya. Mereka mengatakan cukup aja bacanya dari mengambil ibrah dan dengan berkah. Tetapi jangan ambil hukum halal dan haram, wajib dan sunnah dan Quran dan sunnah. Apa sebabnya? Kata mereka susah engkau memahami Al-Quran dan sunnah. Wal'iyadu billah. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Mereka melarang manusia, melarang muslimin belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menyuruh
mereka belajar ilmu kalam, ilmu filsafah, atau wallahu musta'an menyuruh mereka belajar ilmu taklid dan mengharamkan bagi kaum muslimin belajar kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan alasan yang tadi mereka mengatakan susah engkau memahami Quran dan Sunnah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan di qauli Subhanahu Wa Taala di surat Al-Qamar, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Walaqad dengan waw dan lam dan qad, ya, tekanan. Telah kami benar-benar kita kita mudahkan. Kita apa? Mudahkan Al-Quran. Mudahkan Al-Quran lidzikir, untuk membacanya, untuk mempelajarinya. Fahal min muddakir, adakah orang-orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran? Allah telah memudahkan Kitabuhu subhanahu wa ta'ala, mudahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan taysiruhu lidzikri yatadammanu anwa'an taysir, bahwa Allah memudahkan Al-Quran itu Allah memudahkannya dan masuk di dalam kata mudah, yaitu Quran, dengan beberapa macam. Kata beliau, mudah, lafaznya mudah untuk dihafal, lafaznya mudah untuk dihafal, tidak susah menghafalnya. Al-Quran, adapun At-Taurah wal Injil tidak bisa dihafal. Adapun Quran mudah dihafal, lafaznya mudah dihafal, kata beliau rahimahullah. Dan juga mudah memahami maknanya, mudah memahami makna Quran karena Sunnah juga. Dan juga kata beliau yang ketiga, yaitu taysir awamiri wa nawahi bil imtithal, mudah menerima, mudah beramal dengan perintahannya dan mudah meninggalkan larangannya. Ini ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah. As-Sawa'iqul Mursalah. Rahimakumullah, faidah-faidah yang mungkin saya sampaikan di darasnya kita ini, daras Masail Al-Jahiliyah, yang terkait dengan perkara jahiliyah. Yang ke-15, mereka menolak kebenaran, tidak mau terima kebenaran dengan alasan yang tidak benar. Alasannya banyak, termasuk tadi yang dijelaskan adalah alasannya tidak paham, alasannya tidak jelas, alasannya tidak masuk akal, atau semisalnya. Asallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan yang tadi saya sebutkan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, karena mereka berpaling dari Allah, dari agama Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menambah perbalingannya, maka mereka tambah jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mulai zaghu, maka akibatnya Allah menambahkan. Mereka yang mulai, bukan Allah yang menzalimi mereka. Mereka yang menjauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah man lam yaqbalil haq ibtalahu Allah bil batil. Ini juga faedah dari Al-Imam Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab ini. Qala faman lam yaqbal al-haq ibtalahu Allah bil batil. Barang siapa yang tidak terima kebenaran, maka ibtalahu Allah bil batil. Akibatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimbulkan dengan kebatilan. Asallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Wa sara ba'da dzalika la yaqbalul haqq li'annahu yafsudu qalbuh. Dan menjadinya dia tidak akan terima kebenaran karena telah rusak hatinya. Asallallahu al-'afwa wal-'afiyah di dunya wal akhirah. Ini rahimakumullah, faedah yang sangat penting untuk kita. Baik bagi orang yang kafir, kenapa menolak al-haq? Kadang sebabnya, alasannya adalah yang tadi disebutkan. Kadang juga rahimakumullah, orang mubtadi' tidak terima al-haq dengan alasan yang sama. Sudah rusak hatinya, sudah dimainkan syaitan, sudah banyak syubhat di hatinya, sehingga dia tidak mau terima kebenaran yang dibawakan oleh Rasul atau yang dibawakan oleh da'i sunnah, yang mana ucapannya da'i sunnah qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap
banyak sebagian kaum manusia tidak mau terima apa yang dibawakan oleh dai-dai sunnah Allah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya rahimakumullah. Ini insyaallah cukup penjelasan terkait dengan perkara ini. Asallallahu subhanahu wa taala an yusallimana min al-dhalal wa inhiraf wa an yahdiyana subul salam innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekhuna, anda punya satu soalan. Tadi dikatakan Syekh, dalam bab fikih, kalau seseorang sudah mempelajari mana yang rajih, mana yang tidak rajih dalam perbahasan mazhab, adakah dikatakan tidak mengikuti kebenaran apabila dia tidak beramal dengan yang rajih dan terus beramal dengan mengikuti fikih mazhab? Bisa dijelaskan, Ustaz? Ya, bismillah. Barakallahu fikum. Para ulama mazahib rahimahumullah yang menulis matan fikih itu mereka rahimahumullah ta'ala, mereka tidak ada tujuannya mereka untuk menyuruh seluruh orang mengikuti apa yang mereka tuliskan di kitabnya mereka sendiri. Itu hanya ijtihadnya mereka. Dan mereka sendiri, jika kita baca termasuk contoh mukaddimahnya kitab Sifatus Salah li Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang mana beliaunya Syekh Al-Albani, beliau di situ beliau sebutkan beberapa nukilan baik dari Al-Imam Abi Hanifah, dari Imam Malik, dari Imam Ahmad, dari Al-Imam Syafi'i. Seluruh imam ini termasuk Imam Ahmad dari Imam Syafi'i, banyak ucapannya mereka tidak ada dari imam empat ini menyuruh manusia mengikuti diri sendiri. Jelas? Bahkan mereka memiliki ucapan yang indah mengatakan jangan engkau taklid ke saya. Ya, jangan engkau taklid ke saya, ambillah dari mana yang kita ambil dari kitab dan sunnah. Mereka rahimahumullah ta'ala, mereka hanya menjelaskan agama Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa'az. Muridnya mereka, para ulama imam-imam ini, muridnya mereka menuliskan ringkasnya madhabnya imamnya mereka. Misalnya Al-Muzani menulisnya ringkasnya madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Padahal beliau yang di mukaddimahnya itu beliau menjelaskan bahwa Imam Syafi'i tidak menyuruh kami mengikuti apa pendapatnya. Sama juga imam-imam yang lain, yang Imam Hanabilah rahimahullah ta'ala itu yang lain. Jadi tujuannya para ulama wal madahib yang mana mereka selamat mereka dari istilahnya dari firqah sesat, karena kita tahulah ada sebagian dari yang mengikuti Imam Syafi'i, sebagian mengikuti Imam Malik atau yang lain, ada mereka Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi pada asalnya imam-imam keempat itu tidak ada ucapannya mereka menyuruh manusia mengikuti mereka sendiri. Bahkan tidak menyuruh muridnya sendiri mengikuti mereka sendiri. Bahkan yang ketiga, bahkan mereka menyuruh muridnya dan muslimin untuk mengikuti ad-dalil Al-Quran was sunnah. Tujuannya ulama menulis madhab itu meringkaskan, memudahkan belajar agama. Seperti misalnya yang kita belajar kemarin di Aksar Al-Mutassarat. Ya, sebabnya yang mewajibkan mandi adalah 7. Ya, ini mudah dipahami, dikumpulkan. Mudah dipahami, dikumpulkan. Jika kita kadang mau belajar hadis, kadang kita susah mengumpulkan 7 ini, atau 8, atau 6. Jadi mudah kita belajari adalah yang mewajibkan mandi adalah 7. 1, 2, 3, 4. Tetapi tetap kita mencari dalilnya, mencari hujahnya. Sebagaimana kita sebutkan, setelah kita sebutkan, sebutkan bahwa hal ini adalah tidak benar. Ada riwayahnya Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa ini tidak benar. Ahmad bin Hanbal mengikuti riwayah yang kedua, seperti yang kemarin hal yang mewajibkan mandi, yaitu intiqalul mani, pindahnya mani walaupun tidak keluar dari tubuhnya manusia. Itu madhabul Hanabilah. Tetapi ada riwayah
riwayat ada madhabnya sebagian Hanabila rahimahumullah ta'ala yang mengatakan, termasuk Ibnu Qudamah yang lain mengatakan itu madhab tidak benar, maka intiqaluhu, jika pindahnya mani tapi tidak keluar, ya, tidak mewajibkan mandi. Jadi ulama muslimin rahimahumullah, imam muslimin dan imam-imam mengikuti madhab seperti disebutkan dari Ibnu Qudamah, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Fulan dan Fulan, jelas. Dan juga di zamannya kita seperti juga Ibnu Baz rahimahullah, Ibnu Utsaimin rahimahumullah, mereka ketika mengajar madhabnya Hanabilah, tetap mereka menyebutkan mana yang benar dan mereka mengkomentari mana yang tidak benar. Jelas? Ini yang kita baca. Coba bacakan kitabnya, syarahnya Syekh Ibnu Baz, syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin yang sangat banyak, termasuk Asy-Syarh Al-Mumti'. Mereka tidak ada fanatik terhadap madhabnya Hanabilah. Mereka setiap ucapannya Hanabilah, madhabnya Hanabilah, mereka sebutkan mana yang benar. Apakah di mana Hanabilah atau di luar madhab Hanabilah. Yang menjadi masalah yang pernah saya sampaikan, yang menjadi masalah di zamannya kita ini, ada wallahul musta'an, sebagian sekarang kita lihat dokter, yang mana mereka itu mengarahnya ke ta'assub. Ta'assub, maunya hanya mengikuti madhabul Hanabilah, baik di tulisan atau di darasnya mereka. Sehingga bahkan sebagian dari mereka yang aku sendiri dengar, mereka itu menjelaskan madhabul Hanabilah. Ya, kadang mereka sebutkan riwayat yang kedua, kadang tidak. Jadi itu madhab yang mereka jelaskan. Walaupun mereka sebutkan ilahnya, sebutkan ini madhab Hanabilah 1, 2, 3, 4, tetapi yang rajih tidak mau sebutkan. Walaupun di hatinya mereka itu tidak benar, tidak hak, tetapi karena mereka ingin menguatkan madhab Hanabilah. Bahkan ada di antara mereka mengatakan, ketika dia sebutkan 3 riwayat di madhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah, disebutkan 3 riwayat, 1 pendapat. Ada muridnya dia yang bertanya, mana yang rajih dari 3 riwayat itu? Maka dokter tersebut berkata, jangan engkau tanya mana yang rajih, saya hanya jelaskan madhab. Itu juga Allah musta'an menjadi berat, karena tidak ada ucapannya imam-imam muslimin, ulama-ulama muslimin, termasuk zaman kita Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz dan Albani dan Syekh Muqbil dan yang lain, tidak ada, walaupun mereka pada asalnya Hanabilah, tidak ada di antara mereka yang mengajar kitab fikih dan tidak sebutkan rajih. Asallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Jadi kita belajar fikih walaupun pakai matan, karena mudah belajar fikih dengan matan, dikumpulkan dikumpulkan faidah-faidah atau masalah-masalah fikih, dikumpulkan di satu kitab, dibagi bab ini, fasal ini, fasal itu, jadi enak, mudah dipahami, mudah dicerna, mudah dihafal, tetapi tetap kita mencari al-haq, mencari ad-dalil. Asallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bil-haq. Hati kita terima. Kita, seperti saya sebutkan, fitrah salimah mencari al-haq, mencari yang benar, terima benar, beramal dengan al-haq. Asallallahu al-afiyah. Naam. Alhamdulillah Syekh, jelas. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Baik, Syekh, di sini ada soalan. Ada sebahagian dai yang enggan membahas permasalahan bid'ah kepada masyarakat umum dengan alasan harus dibahas tauhid dahulu, kemudian setelah mereka memahami tauhid, maka permasalahan bid'ah akan menjadi mudah. Apakah ini mana yang benar? Saya khawatir, wallahu musta'an, ini menjadi alasan untuk tidak menghadapi tidak berhadapi awam. Saya khawatir karena mestinya tauhid atau sunnah harus kita jelaskan kepada orang awam, karena bid'ah itu mengantar ke syirik billah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dosa kecil mengantar ke dosa besar, sama juga wallahu musta'an
bid'ah itu mengantar ke syirik billah, wallahu musta'an. Sebagaimana juga syirik al-asghar mengantar ke syirik al-akbar. Jadi sebenarnya jika masalah tauhid awam akan terima, mudah terima juga apa? Masalah sunnah. Syekh Muhammad rahimahullah wa ta'ala, beliau sendiri berkata, jika mudah diterima masalah tauhid, mudah mereka terima masalah sunnah. Jadi jika engkau mengajar tauhid dengan berani menjelaskan dan uh, engkau melihat bahwa awam terima, mudah sekali engkau menceritakan masalah apa? Masalah bid'ah. Tauhid itu membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Jadi mudah nanti terima apapun selainnya. Jika sudah dia tinggalkan syirik, terima dia sunnah Rasulullah SAW dan siap meninggalkan bid'ah. Jika dia terima meninggalkan bid'ah dan terima sunnah, dia mudah meninggalkan dosa. Dan dia beramal dengan ta'ah. Jadi yang saya khawatirkan jangan sampai ini menjadi alasan. Itu pun dia nanti tidak berani akan mengajarkan tauhid dengan jelas, dengan terang. Dia jangan sampai hanya jelaskan tauhid dengan uruban saja. Ya, tidak mau jelaskan dengan rincian. Kenapa? Karena jangan sampai dia alasannya dia, jika saya rincikan tauhid maka awam tidak terima. Sebagaimana tadi mungkin dia ada khawatir jika dia rincikan masalah sunnah dan sebutkan masalah bid'ah, dia mungkin khawatir awam tidak terima. Ya, awam tidak apa? Tidak terima. Maka mestinya rahmatullah yang kita telah ketahui dari a'immatus salaf, dari zamannya dulu ulama salaf seluruhnya, dan juga di zamannya sebagai contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan belakangnya mereka rahimahumullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan masyayikh-masyayikh kita di zaman kita ini, mereka jelaskan semuanya, baik tauhid atau sunnah. Mereka menjelaskan syirik dan juga bid'ah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah banyak yang beliau lawan juga ahlus syirik dari seluruh jenisnya, ahlus syirik, baik Yahudi, baik Nasara, baik juga Rafidah, baik juga Sufiyah, baik juga Batiniyah dan yang lain. Beliau juga rahimahullah jelaskan masalah bid'ah. Seluruhnya beliau rahimahullah wa ta'ala hadapi. Sama juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau bahas. Baik yang masalah tauhid atau masalah sunnah. Baik menjelaskan syirik, juga menjelaskan masalah bid'ah. Sama juga imam-imam kita di zaman kita ini. Ulama seluruhnya menjelaskan masalah ini rahimahullah ta'ala. Jadi yang tadi saya khawatirkan, bahwa ini cara yang baru yang sebenarnya merusak dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana kita mengetahui taqum ala tasfiyah wa tarbiyah, membersihkan syirik dan bid'ah. Jelas, membersihkan syirik dan bid'ah, membersihkan tauhidnya Allah dari kesyirik-syirikan, membersihkan sunnah dari bid'ah-bid'ah, membersihkan seluruhnya. Dan itu yang kita dapati dari seluruh ulama sunnah wal jamaah. Jangan kita bagi. Jangan kita bagi. Kita jelaskan dengan hujjah yang jelas, dengan hikmah, dengan lembut. Mudah-mudahan manusia akan terima. Insyaallah ini jelas, barakallahu fikum. Yang khawatir ikhwanul muslimin itu merekanya tidak mau mengajarkan tauhid. Jika mereka mengajarkan tauhid, itu mengajarkan tauhidur rububiyah. Apa sebabnya? Karena manusia tidak ada atau pada umumnya mereka terima tauhidnya rububiyah. Terima tidak apa? Rububiyah. Tidak mau jelaskan tauhidul uluhiyah. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Kaum ikhwan muslimin, mereka tidak mau bahas masalah bid'ah. Seperti juga jamaah tabligh. Kita rahimakumullah, manhaj ahlus sunnah dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam muslimin, orang Syekh Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Lihat mereka rahimahullah ta'ala, mereka jelaskan tauhidnya Allah dan juga menjelaskan sunnah Rasulullah. Mereka melawan syirik dan juga melawan al-bid'ah wa ahlu al-bid'ah. Baca sirahnya Syekh Islam Taimiyah. Beliau melawan siapa? Melawan ahlul bid'ah. Kitab-kitab yang beliau nulis itu beliau membantah ahlul bid'ah. Asallallahu al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Padahal
Padahal di zamannya beliau banyak yang tidak terima. Banyak yang memusuhi dia. Banyaknya yang terima dia, banyaknya yang terima kitabnya dia, itu setelah beliau meninggal. Rahimahullah ta'ala. Setelah beliaunya meninggal rahimahullah ta'ala. Ya, jelas. Jadi beliau tidak pernah berkata, saya coba jelaskan tauhid dulu, tidak usah saya lawan Asy'ariyah, Maturidiyah, atau Syiah, atau tidak usah saya melawan firqah-firqah yang lain. Ya, beliau yang melawan seluruh ahlul al-bid'ah. Asalullah al-afwal afiyah. Jika beliau hidup di zaman kita rahimahullah, beliau pasti akan juga membantah al-hizbiyyin wal hizbiyyan. Pasti akan membantahnya. Karena manhajnya Syekhul Islam Taimiyah dan Syekh Abdul Wahab dan yang lain, mereka adalah manhaj yang seluruhnya. Maksudnya syamil. Seluruhnya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka sebarkan. Yang mereka sebarkan. Dan manhajul hizbiyyin itu merusak manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beberapa bab. Jelas babnya as-sam' wa ta'ah li waliyin al-amr, li waliyin amr. Beliaunya memiliki ucapan yang sangat banyak, Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan yang lain, Abdul Wahab, terkait dengan masalah ini, dan mereka selalu menjelaskan bahayanya tidak tidak sam' wa ta'ah kepada waliyin amr. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, barakallahu fiik, Syekhna. Baik, insyaallah sampai sini kita akan berhenti biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bertemu insyaallah pekan depan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ila huna, subhanakallah bihamdik, ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم